Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jiri Girungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang persiapan gladi bersih dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK di tahun 2023 untuk sekolah yang pelaksanaannya secara mandiri dengan mode online. Dan nantinya saya akan menjelaskan ya untuk persiapan sekolah yang menggunakan perangkat Chromebook ya, karena ada beberapa sekolah ya sudah mendapatkan bantuan TIK yaitu Chromebook untuk bisa digunakan pada ANBK. Oke, kita mulai dari persiapan ya. Jadi Bapak Ibu yang menangani sistem ANBK di sekolah masing-masing ya, untuk selalu mengecek pengumuman ya di website anbk.kemdikbud.go.id ya. Nah, dan sesuai jadwal ya, karena jadwal untuk gladi bersih dan pelaksanaan ANBK yang sudah semakin dekat ya. Nah, di sini untuk SMA dan SMK sudah pada tahap pemutakhiran data laman ANBK ya ini. Nah, selanjutnya nanti akan menyusul SMP dan SD. Nah, untuk persiapan gladi bersih ya, di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan kembali ya. Nah, yang pertama itu pembaruan data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Yang kedua, memilih status dan mode pelaksanaan. Yang ketiga, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor pada menu Asesmen Nasional Komputer Proktor. Yang keempat, menentukan peserta ke ID proktor ruang, gelombang, dan sesi. Ya, jadi sesuai dengan jadwal ya, ini untuk SMK gladi bersih yang berwarna orange ini sudah akan dimulai pada tanggal 21 sampai tanggal 24 Agustus. Oke, selanjutnya untuk SMP ya. SMP ini di tanggal 11 sampai 14 September. Untuk gladi bersih, dan untuk SD ini ada 2 tahap ya. Di Oktober ya, minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, namun Bapak Ibu yang sudah bisa melakukan persiapan di website ANBK, silakan ya mengikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, kita mulai dari menu data sekolah untuk melakukan pembaruan data infrastruktur proktor utama dan teknisi ya. Di menu data sekolah ya, di sini kita atur dulu ya ini untuk tab identitas ya, pastikan datanya sudah benar ya. Nah, yang paling penting di sini adalah status pelaksanaannya. Ya, di sini karena saya akan menjelaskan untuk pelaksanaan mandiri. Ya, kalau pelaksanaan menumpang ya kita tidak perlu lagi melakukan persiapan. Yang akan melakukan persiapan itu yang di sekolah yang akan kita tumpangi ya. Nah, selanjutnya untuk mode pelaksanaan di sini saya akan menjelaskan untuk mode online. Ya, jadi kita centang mandiri dan online. Kalau untuk semi online, karena sekolah kami tidak menggunakan ANBK semi online, jadi saya tidak menjelaskan yang semi online. Oke, kalau sudah kita kembali, kita berpindah ke tab tim teknis. Ya, kita cek lagi ya data-data untuk nama penanggung jawab, proktor, dan teknisi ya. Jika ada perubahan silakan diedit. Ya, kalau sudah kita ke menu tab infrastruktur. Ya, ini yang paling penting ya untuk infrastruktur, karena kita sekolah pelaksanaannya secara mandiri ya. Jadi harus ada komputer proktor ya, minimal 1. Ya, jadi komputer proktor karena kita menggunakan mode online bisa digunakan laptop juga ya untuk proktor. Jadi sesuai dengan spesifikasinya ya. Selanjutnya untuk jumlah kepemilikan lab komputer ya, jika memang 0 bisa dikasih 0 ya. Misalnya kita menggunakan ruang kelas saja ya, tanpa memiliki lab komputer ya.
Nah, selanjutnya untuk jumlah klien milik dan jumlah klien bukan milik. Nah, silakan diisi. Nah, di sekolah kami karena memiliki 15 perangkat Chromebook ya. Jadi kami mengisi ya 15 ya. Kalau memang ada lebih ya, misalnya ada 15 Chromebook, kemudian ada juga 5 laptop ya, bisa ditaruh 20. Atau sebaliknya, tidak memiliki perangkat tapi memiliki klien yang bukan milik ya, misalnya ada 15, ini 0. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi saya ganti dulu ini 15, atau untuk cadangan misalnya 5 ya. Misalnya klien milik 15, kemudian pinjam 5 untuk cadangan. Ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya untuk jumlah switch dan hub ya dikasih 0 saja ya kalau untuk mode pelaksanaannya online ya, karena jarang ya digunakan kalau mode online. Ini lebih banyak digunakan switch dan hub pada mode semi online. Untuk jumlah akses point ya, ini harus ada 1 ya, karena ini untuk akses point internetnya ya. Nah, minimal 1. Selanjutnya untuk listrik ya, diisi sumbernya biasakan PLN. Untuk daya silakan diisi ya dayanya. Kemudian yang paling penting juga ini internet ya. Nah, internet karena kita menggunakan mode online di sini disarankan menggunakan jaringan yang baik ya, seperti IndiHome ya, atau Bisnet ya, atau yang dari PLN ya, itu bisa. Tidak disarankan untuk yang menggunakan internet dari telepon selular ya, maka lalot ya, tidak disarankan untuk menggunakan itu. Kemudian bandwidth-nya dipastikan minimalnya 20 Mbps ya kecepatannya. Ya, jadi untuk mengecek juga bandwidth upload dan download kita bisa langsung di Google saja ya. Nah, kemudian kita langsung ketikkan speed test. Nah, ya, kita langsung pilih ini ya, speedtest.net. Kemudian kita bisa mulai untuk melakukan pengecekan kecepatan internet, baik unduh maupun unggah. Yang unduh ini downloadnya ya, yang unggah ini yang uploadnya ya, seperti itu. Nah, ini unduh downloadnya sudah 20 ya, berarti di sini pas ya 20. Yang uploadnya saja ya yang kita tunggu. Uploadnya biasanya lebih kecil ya. Untuk uploadnya ini ya 6 ya. Ini bisa disesuaikan uploadnya misalnya 6 ya. Jadi pastikan ya semua untuk data identitas, tim teknis dan infrastruktur sudah terisi ya. Jangan lupa kita tekan tombol simpan ya di bagian sini. Tekan simpan. Data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya di sini nanti ada surat kesiapan ya. Kita bisa klik panah segitiga ke bawah ini. Nah, kita bisa cetak ya di sini. Kita print dulu ya, kemudian kita minta tanda tangan kepala sekolah dan kita cap. Nantinya kita kembali ya. Kita upload ya di menu upload sini. Setelah ditandatangani dan dicap oleh kepala sekolah. Nah, untuk surat kesiapan ini bisa kita upload jika sudah ada suratnya ya. Nah, tentunya sebelum pelaksanaan ANBK. Nah, untuk langkah pertama kita sudah selesai ya. Nah, langkah kedua ini memilih status dan mode pelaksanaan. Oh ya, kita masuk dulu di biodata siswa ya ini. Menu biodata siswa bagi sekolah yang belum melakukan tarik data ya, mengambil data peserta sampling dari BioAN, silakan menekan tombol ambil dari BioAN ya. Nah, kalau sudah ada data peserta sampling ya di sini
Ya, jumlahnya untuk SMP 50 ya. Jadi sesuai dengan data yang ada di bio AM ya, untuk peserta samplingnya. Nah, seperti itu ya, pastikan sudah ada data pesertanya di sini ya. Nah, selanjutnya kita ke menu asesmen nasional ini. Ini yang banyak sekali sub-sub menu yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama ini penjelasan ya, ini belum ada ya, kita lewati saja. Submenu kedua fakta integritas ya. Nah, fakta integritas ini kita isi ya dengan menekan tombol tambah. Ini kita tekan tombol tambah. Nah, kita masukkan yang pertama untuk tugas, kita pilih dulu yang penanggung jawab. Nah, kita masukkan NIP dan nama. Kemudian nama ya, kita tekan simpan. Oke. Ya, selanjutnya kita tambah lagi ya, karena ada 3 tim teknis dan pengawas ternyata ya. Kita masukkan proktor ya, proktor ya. Untuk NIP jika tidak ada silakan dikosongkan saja, dinamakan saja ya. Kemudian teknisi. Oke, selanjutnya kita tambah ya di sini. Nah, oke, untuk pengawas ya, di sini ada pengawas silang ya. Jadi nantinya kita isi nama pengawas yang nantinya akan ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Ya, kita masukkan dulu saja nama pengawas dari sekolah kita ya, yang akan disilangkan ya. Nah, kita pilih jenjang ya, SMP ya misalnya, kemudian pilih sekolah ya. Nanti akan ada sekolah-sekolah yang ada di kota ya, di daerah masing-masing ya, karena ini pengawas silang. Jadi untuk sementara ya, dalam tahap persiapan kita isi dulu ya pengawas dari sekolah kita masing-masing ya. Nanti kalau sudah ada SK dari dinas, kita bisa ganti untuk namanya ya. Nanti untuk misalnya ada penggantian ya, kita bisa edit di sini ya, atau hapus ya, di sini ada tombol hapus. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencetak fakta integritasnya ini. Jadi kita bisa cetak fakta integritas ya, kita pilih dulu misalnya untuk penanggung jawab, kita cetak fakta integritas ya, nantinya akan ditandatangani oleh yang bersangkutan ya. Nah, selanjutnya kalau ini kepala sekolah berarti ada capnya. Nah, selanjutnya di upload di menu upload fakta integritas yang sudah ditandatangani dan dicap. Begitu juga dengan proktor, teknisi dan pengawas ya, di upload ya di sini. Oke. Ya, berikutnya kita ke menu submenu komputer proktor. Nah, di sini kita tambah data komputer proktor ya, di sini menu tambah. Nah, untuk jumlah kliennya berapa ya, tadi kita isi 15 ya. Nah, digunakan untuk, kita pilih. Nah, di sini karena memang hanya ada satu ruang ya, silakan dipilih satu ruang saja ya. Kalau ada 2 atau 3 ruang sampai 5 ruang ya pilihannya. Ya, karena kami hanya menggunakan satu ruangan saja untuk 15 ya, nantinya sebentar saya akan jelaskan untuk pembagian sesi ya, karena ada 45 siswa berarti 3 sesi ya. Nah, untuk nama ruang ini silakan diberi nama ya, misalnya ruang AMDK ya. Ya, selanjutnya kita tekan simpan. Oke, di sini sudah ada ya, ID proktor sudah muncul, nama sekolah, jumlah klien 15, digunakan untuk satu ruang ya. Ini password belum ada ya, nanti akan menyusul. Selanjutnya nama ruang ya, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita ke submenu yang berikut, yaitu pengaturan sesi. Nah, di sini sudah ada daftar peserta yang akan kita bagi ya.
Untuk sesinya kita akan buat berapa sesi ya. Nah, kita atur ya untuk 15 siswa yang pertama ya di sini. Kita centang dulu karena kita akan berbagi menjadi 3 sesi ya. Kalau untuk SMP dengan jumlah peserta 45 berarti karena laptopnya hanya 15, jadi kita sekali jalan satu sesi 15 peserta. Jadi satu hari itu ada 3 sesi. Ya, selanjutnya kita tentukan ini ID Proctor ruang. Ya. Kita atur ya semua ini. Selanjutnya untuk gelombang. Nah, di sini ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, untuk gelombang 1 ya kita lihat jadwal. Nah, untuk gelombang 1 misalnya ini gladi bersih tanggal 11 sampai 14. Berarti gelombang 1 tanggal 11 dan 12. Untuk gelombang 2 tanggal 13 dan tanggal 14. Ya, jadi kita taruh saja gelombang 1. Kecuali yang mau ambil jadwal gelombang kedua ya silakan. Ini untuk yang sesi ya. Kemudian sesi pada hari hari pertama dan hari kedua karena NBK dilaksanakan 2 hari ya. Nah, ini kita atur ya, misalnya dia sesi 1 ya. Nah, kita atur saja sesi 1. Begitu juga dengan sesi pada hari kedua ya. Masih tetap sesi 1. Selanjutnya ya, kalau sudah kita bisa tekan simpan ya. Kita simpan dulu ya. Nah, ini kita buat halamannya jadi 50 ya, 50 peserta sehingga supaya terbuka semua ya. Kita scroll ke bawah. Kita aktifkan semua dulu ID Proctornya. Nah, ini untuk cadangan ada 5 ya, kita belum bisa aktifkan ya. Nah, nanti akan digunakan jika sewaktu-waktu diperlukan pada saat pelaksanaannya nanti ya, baik gladi bersih maupun ANBK-nya. Selanjutnya untuk gelombang sama ya, di gelombang 1 semua. Oke ya. Selanjutnya untuk sesi kedua ya, kita atur di sini yang 15 peserta untuk sesi kedua. Iya, oke ya. Selanjutnya 15 peserta terakhir sesi ketiga ya, dari 31 sampai 45. Oke, jika sudah ya, silakan bisa dicek lagi ya. Selanjutnya kita tekan simpan. Oke ya, nanti kalau misalnya ada melakukan pengeditan ya bisa langsung kita editnya di sini. Jika ada perubahan ya untuk settingannya. Oke, selanjutnya di sini juga ada menu rekap ya. Kita bisa download Excel-nya atau lihat rekapnya di sini ya. Nah, kalau kita download Excel-nya, jadi ini untuk rekap per sesinya ya, untuk kita umumkan ke peserta ANBK ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke menu submenu. Cek kelengkapan data ya. Kita sudah melakukan pengaturan sesi ya, ini statusnya kita bisa lihat sudah centang hijau ya. Oke, berarti sudah aman ya. Oke. Selanjutnya untuk menu kartu login ya ini. Nah, kita lihat ya di sini kita bisa langsung cetak semua. Ya, ini misalnya gelombang 1 ya. Nah, karena memang hanya ada gelombang 1 ya untuk semua sesi ya, atau kita bisa pilih sesi 1, sesi 2, sesi 3 ya untuk melakukan print ya, seperti ini. Nah, ini sudah ada ya. Untuk username, password peserta sudah ada, dan biodata peserta juga sudah ada. Kemudian ada waktunya juga ya di sini. Waktu sesi 1 pukul 07.30 sampai 09.40 ya.
seperti itu. Nantinya kita bisa cetak ya untuk persiapan kartu ini, karena nanti akan ditempel juga pas foto 2x3 untuk pesertanya ya, seperti itu. Selanjutnya untuk pencetakan kartu login untuk sesi yang lainnya bisa lihat di sini. Sesi kedua kita lihat jamnya. Nah, untuk sesi 2 ini kita bisa lihat di waktu sini ya, jam 10.40 sampai 12.50. Untuk sesi yang ketiga ya, ini sesi ketiga jam 14.20 sampai 16.30 ya, seperti itu ya. Jadi silakan ya, langsung saja kita cetak semua ya, kita cetak atau kita simpan dulu ya, baru kita simpan PDF dulu baru kita cetak ya. Jadi ini untuk kartu login Gladi bersih ya. Saya kurang tahu untuk passwordnya akan berubah atau tidak pada saat pelaksanaan asesmen nasional, tapi kita lihat saja ya nantinya pada saat pelaksanaan ANBK. Tapi ini untuk persiapan Gladi bersih ya ini. Nah, kita bisa cek di sini karena ini kartu login Gladi bersih ya. Arti kita akan ada 2 kali pencetakan. Jadi kalau untuk Gladi bersih tidak perlu ditaruh foto dulu ya. Nanti untuk pelaksanaan asesmennya nanti baru kita lakukan tempel foto ya, seperti itu. Selanjutnya nanti untuk submenu ada menu yang nantinya kita akan gunakan pada saat pelaksanaan Gladi bersih dan ANBK nanti ya, yaitu cetak daftar hadir ini ya. Nah, misalnya ini kita pilih hari mata pelajarannya literasi dan survei karakter, kita tampilkan ya, nanti kita cetak ya ini. Nah, daftar hadir ini akan digunakan pada saat Gladi bersih dan pelaksanaan asesmen nasional. Silakan dicetak. Oke, selanjutnya kita kembali ke daftar hadir untuk numerasi dan survei lingkungan belajar ya. Selanjutnya untuk daftar hadir sudah ya, hanya 2 karena 2 hari. Selanjutnya unggah daftar hadir. Nah, di sini menu untuk mengupload daftar hadir yang sudah ditandatangani oleh peserta ANBK. Ya, nantinya ketika untuk daftar hadir yang sudah diisi peserta ya, di sini ada tanda tangan proktor, tanda tangan pengawas ya, jumlah peserta yang hadir itu yang akan kita upload di masing-masing mata pelajaran ya, baik literasi dan survei karakter untuk sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan numerasi dan survei lingkungan belajar untuk sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Selanjutnya next ada berita acara pelaksanaan ya, di menu submenu ini. Ini untuk berita acaranya, kita lihat ya di sini isi berita. Silakan dipilih dulu ya. Misalnya ini berita acara. Nah, silakan diisi ya. Ini untuk waktu selesai ya. Baru penanggung jawabnya ya. Misalnya ini. Nah, selanjutnya untuk proktor ruang ya, pengawas. Baru jumlah username tidak mengerjakan bisa diisi. Baru ada username tidak mengerjakan ya, kita bisa isi di sini atau kita bisa cari sesuai dengan nama peserta ya. Misalnya ada kendala teknis atau hambatan bahasa dan membaca ya. Kita bisa pilih di sini kemudian tekan simpan. Saya keluar dulu. Selanjutnya ada catatan-catatan untuk admin ANBK, silakan. Baru kita tekan simpan. Nantinya berita acara yang sudah kita buat kita upload lagi ya di sini. Diunggah berita acara. Nah, kita unggah berita acara yang sudah ditandatangani tentunya ya. Selanjutnya nanti ini berita acara ya, kalau kita sudah isi.
Nah, seperti ini kita tekan simpan. Nah, seperti ini ya. Nah, berita acaranya kita bisa cetak ya, nanti akan ada berita acaranya seperti ini ya. Nanti yang membuat berita acara ini ada proktor yang akan tanda tangan, pengawas dan penanggung jawab ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kesalahan bisa kita tekan hapus ya di sini. Hapus ya. Nanti ini diisi pada saat gladi bersih dan pelaksanaan ANBK ya. Nah, jika ada laporan kasus soal, ini ada menunya ya, laporan kasus soal. Kita bisa tambah ya, misalnya pilih nama siswa yang bermasalah, kemudian mata pelajaran apa ya. Kita pilih, kemudian pilih soal nomor berapa ya. Kemudian permasalahannya apa, di sini ada permasalahan yang kita bisa pilih ya, atau lainnya. Nah, baru kita tekan simpan misalnya ya, seperti itu. Nanti masalah ini akan dilaporkan ke admin ANBK ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita hapus dulu ya. Ada tombol hapusnya sini. Nah, seperti itu. Sini aktivasi peserta cadangan ya, menu aktivasi peserta cadangan. Nah, jika ada peserta yang akan tidak aktif ya di daftar peserta ANBK ini ya, di daftar 45 yang utama, maka kita bisa mengaktifkan peserta cadangan di sini ya. Caranya dengan tekan tombol tambah ya. Kemudian peserta tidak hadir, kita pilih ya, misalnya ini tidak hadir. Nah, kita ganti dengan peserta cadangan. Ya, kita ambil yang peserta cadangan hanya ada 5 ya. Ini ya. Nah, kemudian kita tekan simpan ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan pada saat nanti pelaksanaan gladi bersih atau ANBK-nya nanti ya. Nanti pada saat pelaksanaan gladi bersih atau ANBK nanti akan diaktifkan untuk peserta cadangan ya. Nah, di sini juga ada tombol hapus ya. Nah, selanjutnya untuk submenu terakhir yaitu jadwal sinkronisasi. Nah, ini karena kita mode pelaksanaannya online, kita tidak perlu melakukan sinkronisasi. Yang melakukan sinkronisasi itu untuk sekolah yang menggunakan mode semi online. Jadi sudah selesai ya, di sini nanti ada rekap ya, rekap upload, sekolah blank spot ya. Nah, ini simulasi kita sudah lalui ya. Kemudian ada layanan pengaduan ya, bisa kita lakukan pengaduan ya jika ada permasalahan ya. Kategori misalnya kendala teknis, infrastruktur, pendataan ya. Kemudian kita jelaskan ya masalahnya apa dengan menambahkan ID proktor. Jika ada screenshot atau foto ya, kita lampirkan di browse ini. Baru kita tekan simpan. Nanti akan ada feedback dari atau balasan-balasan dari admin yang menangani asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2023. Oke, mungkin itu langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam tahap persiapan gladi bersih dan pelaksanaan ANBK di tahun 2023. Ya, kita sudah melakukan pembaruan data infrastruktur proktor utama dan teknisi, memilih status dan mode pelaksanaan, mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor pada menu asesmen nasional komputer proktor, dan menentukan peserta ke ID proktor ruang, gelombang, dan sesi. Selanjutnya kita tinggal menunggu untuk jadwal pelaksanaan gladi bersih dan pelaksanaan ANBK di tahun 2023. Ya, jadi sesuai jadwalnya gladi bersih untuk SMA dan SMK itu ya di warna orange ya. Ini untuk SMP di bulan September minggu kedua, Oktober untuk SD ya minggu kedua dan 3. Nah, untuk pelaksanaan ANBK-nya ya ini yang di kode warna hijau ya. Untuk SMA dan SMK ini sudah dekat ya, tanggal 28 sampai 31 Agustus. Kalau untuk SMP 18 sampai 21 September. Nah, untuk SD ini di bulan Oktober sampai minggu pertama
November. Silakan dipersiapkan ya untuk pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2023. Demikian ya tutorial dari saya untuk kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.